Hai para pecinta sepak bola yang setia menanti kabar dari negeri orang, bergabung dengan langit Senayan, bergetar saat nama Indonesia disebut di Eropa. Hari ini kita bicara tentang Saint Elian J. Petinama, anak perantauan yang menolak pulang karena masih punya urusan dengan takdir. Seiring senja yang menutup musim 2024-2025 KS Uban dan Saint resmi berpisah jalan. Sebuah keputusan yang tampaknya sudah melewati banyak pertimbangan. Tak seperti yang diharapkan, petualangan Saint di Challengers Pro League, kompetisi kasta kedua Liga Belgia, berjalan penuh rintangan. Petinama direkrut Eton pada musim dingin 2024. Usai tak memperpanjang kontraknya dengan klub asal Norwegia, Viking FK. Klub asal Belgia itu memberikan kontrak 2,5 tahun hingga 2026. Musim ini ia tampil sebanyak 16 kali di Challenger Pro League yang merupakan kasta 2 sepak bola Belgia. Namun ia tak lagi menjadi peran utama sejak awal 2025. KS Uban ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas komitmennya dan mendoakan yang terbaik baginya dalam karir maupun kehidupan pribadi, khususnya bersama tim nasional Indonesia. Tutup pernyataan itu. Cedera, kompetisi internal, dan sistem yang belum serasi membuat sang bek kiri hanya sekali menghias starting 11. Malam-malamnya di Belgia lebih banyak diisi dengan pengamatan dari bangku cadangan. Padahal usia 26 tahun adalah masa emas bagi seorang pemain. Kalau tak pandai-pandai berlayar, karam di tengah gelombang, maka Saint pun memilih mengubah arah layar. Namun anehnya arah itu bukan ke Indonesia, melainkan ke utara. Saat semua menduga ia akan segera tampil di Liga 1, Petinama justru diisukan merapat kembali ke klub lamanya Viking FK. Di kota Stavanger, nama Petinama tak pernah benar-benar hilang. Ia adalah bek flamboyan yang dulu jadi langganan starter, menerbang sayap kiri dengan gaya khas, tenang, rapi, dan berani. Satu golnya ke gawang Christiansen masih terpatri di hati fans Viking. Kini Viking FK pun mengulurkan tangan, seolah berkata, pulanglah Saint, rumah ini belum tuntas merangkulmu. Namun jalan pulang sebenarnya bukan tak ada. Dari balik layar, Bayangkara FC disebut telah bergerak cepat untuk mengamankan jasa Saint. Sebagai klub yang sedang bangun ulang fondasi mereka, Bayangkara mencari figur tangguh yang bisa berkokoh barisan belakang dan menjadi ikon baru di lini pertahanan. Rumor kian deras saat nama Saint masuk dalam daftar incaran bersama beberapa pemain diaspora lainnya. Bahkan, beberapa laporan itu menyebut proses pendekatan telah dimulai bahkan sebelum kontraknya resmi diputus Uban. Namun Petinama ternyata punya pertimbangan lain, yaitu betul pulang ke Liga 1 bukan sekedar soal menit bermain, itu soal kesiapan batin, soal kematangan keputusan. Dan saat ini, ia masih merasa punya hutang yang belum dibayar di Eropa. Bayangkara FC saat ini sedang menyiapkan diri setelah promosi ke Liga 1 2025-2026. The Guardian dipastikan akan bermarkas di Stadion Sumpah Pemuda Lampung. Kehadiran Petinama tentu akan menambah kekuatan Bayangkara FC. Apalagi, ia memegang paspor Indonesia, sehingga tak akan terhitung sebagai legenda asing. Tak hanya Petinama, Bayangkara FC juga disebut akan mendatangkan pemain keturunan timnas Indonesia lain. Patut dinanti apakah kabar itu benar atau tidak. Keputusannya bertahan di Eropa bisa saja memunculkan tanya, apakah Saint enggan membela klub Indonesia? Jawabannya bukan pada penolakan. Saint tahu untuk kembali ke timnas Indonesia dan bersaing di level tertinggi, ia harus berada di medan tempur yang keras. Dan Eropa adalah lahan subur bagi mental dan kualitas. Walau berada ribuan mil dari Indonesia, semangat Garuda tak pernah surut dari data Saint. Ia masih rajin mengikuti kiprah timnas, masih aktif menjalin komunikasi dengan staf pelatih, dan masih menyimpan impian tampil di Piala Asia dan Piala Dunia. Karena bagi Saint Petinama, Indonesia bukan sekedar tempat bermain, tapi tanah air yang akan selalu ia bela dimanapun ia berpijak. Viking FK kini jadi pelabuhan sementara, tempat ia menyusun ulang ritme, menapaki kaki yang sempat terluka, dan menyulam ulang mimpi yang sempat kabur. Bayangkara FC boleh berharap Liga 1 boleh menanti, tapi Petinama, si anak rantau berdarah campuran, masih memilih menulis satu bab lagi di negeri para pejuang salju. Sejak naturalisasi pada tahun 2023 lalu, Petinama sudah menceratkan 10 caps bersama timnas Indonesia. Sayangnya, memasuki 2024, pemain kelahiran Lelystad itu gagal bersaing dengan nama-nama baru. Dalam setahun, telah ada 3 nama baru yang mengisi pos bek kiri. Pertama, ada nama Nathan John dari Swansea City. Pada Juni 2024, nama Kevin Verdong yang bergabung dengan skuad Garuda. 2 bulan lalu, giliran Dian James yang bergabung di jajaran bek kiri timnas Indonesia. Kondisinya makin terpinggirkan di skuad Garuda. Hal ini juga berimbas dengan performa di level klub. Petinama hanya tampil 17 kali di musim ini.
Catatan ini ditutup dengan berita buruk jika mengingat dia cedera di akhir musim. Sampai saat ini belum diketahui tujuan berikutnya bek timnas Indonesia ini. Untuk saat ini, Cantika rasa sudah cukup ya menemanimu, tapi jangan khawatir. Cantika akan selalu menemani hari-hari kosongmu. Jangan lupa subscribe Timnas TV, biar kamu nggak ketinggalan berita update seputar Timnas Indonesia.